Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita sekarang masuk bab taubat. Ma makna at-taubah? Apakah arti taubat? Ma makna at-taubah? Apakah arti taubat? Taubat artinya adalah kembali. Ma hukmut taubah? Apakah hukum taubat tersebut? Ma hukmut taubah? Apakah hukumnya? Ya, betul. Hukmut taubah wajibun. Hukum taubah adalah wajib, ya. Wajibun, ya. Hukum taubat adalah wajib. Kam syaratan ditaubah? Berapa syaratnya taubah? Bismillah. Iya, betul. Ya. Syartan atau syarat li taubah ala thalathati syurut. Dari syarat taubat itu ada 3. Idza kana yata'allaq bihaqqillah, apabila berkaitan dengan hak manusia. Idza kana yata'allaq bihaqqil adami, ya, zida fiha syartun wahid. Apabila berkaitan dengan hak manusia maka ditambah 1. Ya, jadi syaratnya kalau untuk Allah 3, kalau untuk manusia jadi 4. Ya, memang hak Allah itu dibangun di atas musamahah wal af. Jadi haknya Allah itu dibangun di atas musamahah wal af. Jadi haknya Allah itu dibangun di atas kelonggaran dan kemaafan. Misalnya ada orang berbuat syirik dari bayi sampai 70 tahun, taubat selesai gitu. Tapi kalau ada orang berbuat jelek pada orang, enggak usah 70 tahun ya. Sekali saja misalnya dia tanpa sengaja ngasih air minum di kandang burung saudaranya atau orang tuanya gitu ya. Ternyata burungnya jadi mati gitu karena dia nggak kontrol airnya itu mengandung pestisida misalnya. Padahal burung itu harganya mahal, ditawar 100 juta belum dilepas gitu. Dia nggak tahu ditaruh air ternyata mengandung pestisida, mati gitu. Nah, itu kadang udah minta maaf kayak apa nggak dimaafin gitu. Ya kan, saya minta maaf nggak tahu, nggak maafan. Kenapa dia nggak mau maafin? Coba. Saya minta maaf gitu. Saya nggak tahu itu airnya mengandung pestisida. Nggak bisa maaf apa gitu. Padahal udah minta maaf, tapi orang ini nggak mau maafin. Kenapa ini? Dia betul-betul nggak tahu. Minta maaf saya. Nggak bisa. Semudah itukah kamu minta maaf? Kenapa kau nggak minta maaf? Memberikan maaf? Ya burungnya mahal sih, ya kan? Belum diganti, ya kan? Itulah manusia. Makanya hati-hati sekali kalau bertanya dengan apa? Manusia. Pokoknya kalau bertanya dengan manusia sulit. Dan hisab yang paling lama adalah dengan manusia, bukan dengan Allah. Ya, makanya ya hukum ya salah kepada Allah itu dibangun di atas musamahah wal af. Kesalahan dan minta maaf ya. Pembahasannya panjang ya. Memang berbuat salah kepada manusia lebih sulit daripada berbuat salah kepada Allah. Ya. Alhamdulillah azani wa azakumullah. Bab taubah ya. Ini kemarin sudah belum ya penjelasannya ya. Qala ulama, taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa. Wa in kanat ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bi haqqin adami. Jadi taubat itu ya, itu wajib untuk setiap dosa. Apabila maksiat itu antara hamba dengan Allah, tidak bergandengan dengan hak manusia,
maka ada 3 syarat. Yang pertama, ya, mencabut segera dari maksiat. Kemudian yang kedua menyesal. Mencabut segera, yang kedua menyesal. Di antara bentuk menyesal ini, di antaranya adalah tidak usah cerita apa yang terjadi zaman dulu. Kadang orang masih cerita, oh dulu waktu saya belum ngaji tuh, wah mau berapa botol aja habis gitu. Nggak perlu sudah ya, mau jangan, tidak usah ceritain ya. Atau yang lainnya jangan, karena di sini bisa jadi terkandung adanya rasa lezah. Padahal dia sudah bertaubat. Jadi terkadang taubat seseorang ini belum berhasil karena dia masih adanya sisa-sisa kelezatan di dalam bermaksiat. Jangan, lupakan sudah. Enggak usah, jangan cerita lah. Dah, stop lagi. Kayak gitu ya. Kadang orang masih adanya apa? Rasa lezah. Ya, karena memang kadang ya itulah. Tatkala teringat bisa menimbulkan ya hal yang serupa terulang walaupun dari sisi rasa. Jadi harus menyesal. Ya, harus apa? Menyesal. Berikutnya yang ketiga, berusaha jangan sampai mengulang. Jadi yang sulit ini hal-hal yang demikian ini, kadang tidak mengulang. Karena waktu rentan yang dibutuhkan, misalnya taubat umur 25 tahun ya, kemudian dia sekarang umur 50 tahun, rasa sakitnya, rasa dosa sudah mulai menurun, kemudian kok lama sekali enggak melakukan hal begitu, kadang kambuh gitu. Lah ini yang sulit gitu. Ya, yang sulit. Jadi taubatnya terus gitu, sampai meninggal dunia. Ya. Fa in faqat, sudah selesai. Dan apabila 3 perkara ini lepas, ya, lam tasih taubatuh, maka taubatnya enggak sah. Nah ini mungkin yang diartikan dengan taubat sambel ya. Tapi kalau taubat sambel dalam artian dia sudah berusaha, kemudian berusaha taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi. Jatuhnya ini bukan karena dia menginginkan jatuh, tetapi karena kadang situasi dan kondisi yang sulit. Situasi dan kondisi yang sulit ya. Kadang manusia menjumpai situasi dan kondisi yang sulit ya, sementara dia belum pergi dari tempat itu, dari lingkungan itu, dari keadaan itu. Kadang terulang kembali. Makanya lepas ya dari tempat-tempat yang kemungkinan dia ya terjatuh pada dosa yang sama. Nah, kalau misalnya terulang kembali, taubat lagi, terulang kembali, taubat lagi. Tetapi kalau misalnya ya dia tidak menyesali, kemudian terulang kembali, lah inilah yang disebut dengan taubat yang nggak sah. Dan apabila bertalian, yang keempat, apabila bertalian dengan manusia, maka dia minta maaf. Ya, minta maaf. Ini sulitnya kalau taubat masalah mencuri misalnya atau ghibah, itu sulit ya, sulit. Karena biasanya kalau dia minta maaf kepada orang yang dighibai, marah gitu kan. Oh, kamu dulu yang gini ya, marah. Makanya ada ya mungkin semacam saran ya dari ulama lah. Ya, mengatakan, namanya nggak saya sebutin. Dia mengatakan cukup dia datang ke sana dengan apa? Dengan menceritakan ini ada orang dulu pernah menggibai antum, terus dia minta maaf. Orangnya siapa sih? Nggak tahu. Padahal orangnya ya dia sendiri. Ini dulu ada orang nyuri, ya, burungnya antum, nih orangnya ganti. Lah orangnya siapa? Saya nggak tahu, saya cuma dititipin gitu. Memang di sini dusta ya, hati-hati supaya jangan dusta. Yang penting jangan diceritain tentang dirinya. Adalah orangnya lah. Siapa sih? Nggak tahu. Adalah, bukan nggak tahu, adalah gitu. Padahal ya dia sendiri nih burungnya. Misal ya, atau hal-hal lain. Maka berat sekali ya kalau hubungannya dengan manusia, sulit sekali dengan manusia. Al-hadirun azani wa azakumullah, Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallah jami'an ayyul mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Taubat ini bukan hanya maksiat-maksiat begituan ya yang pernah kita singgung, termasuk maksiat pemikiran loh. Karena kejahatan manusia itu kan banyak sekali, ada pemikiran macam-macam gitu ya.
manusia itu super banyak dosa sebenarnya. Ya. Super banyak dosa, dari pemikiran yang jelek, dari macam-macam lah. Dan manusia itu memang makhluk yang bisa menyelinap sana kemari dan sebagainya. Dia tahu menyelinap. Maka kalau itu dia tahu bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, udahlah taubat. Makanya di sini dikatakan wa tubu ilallah, dan taubatnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan terkadang manusia taubatnya itu kepada manusia karena enggak kuat diintimidasi, karena enggak kuat tekan, di pressure kayak gitu ya, enggak kuat di boikot misalnya. Akhirnya dia menyerah. Nah, ini dia taubatnya kepada manusia atau kepada Allah? Jadi taubat kepada Allah. Taubatnya kepada Allah. Taubat kepada Allah. Jadi memang ya latihan ya. Latihan beramal karena Allah. Jadi banyak manusia itu secara umum nih, takutnya lebih banyak takut kepada manusia. Ini butuh kekuatan jiwa, karena nanti kita ujung-ujungnya akhir-akhirnya masuk kubur sendirian nanti. Kemudian nanti menjalani hisab juga sendirian. Yang lainnya nggak ada. Memang aslinya dengan Allah SWT fokus di sini nih. Walaupun Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, tapi nanti hisab yang bertalian dengan manusia pun Allah yang mengadili gitu. Ya, yang bertalian dengan diri kita, Allah pun yang mengadili gitu, yang jadi masalah ya kan. Bukan manusia, Allah. Ya, adapun dengan Allahnya misalnya udah istighfar itu selesai. Tapi dengan manusia pun Allah yang mengadili. Dengan diri kita sendiri Allah pun yang mengadili. Jadi berbuat dosa itu bukan hanya dengan orang lain, ya, termasuk di dalamnya terhadap diri sendiri. Maka Allah mengatakan, udahlah kalian bertobatlah kalian kepada Allah, semuanya, kata Allah. Jadi semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada di antara manusia yang bersih dari dosa, tidak ada. Tidak ada di antara manusia yang bersih dari dosa, tidak ada. Ingat, tidak ada. Ya. Mungkin ada yang nanya, loh gimana Nabi Muhammad SAW? Para ulama membahas Nabi Muhammad kan pernah berbuat salah, cuma dimaafkan gitu. Dimaafkan, ya kan? Dimaafkan. Kemudian juga ya dijelaskan ini keliru gitu. Ya, di banyak Al-Qur'an disebutin dimaafkan semuanya. Jadi intinya memang manusia itu seperti itu. Semuanya, maka semuanya. Walaupun bisa juga kita misalnya dikecualikan Rasulullah, karena Rasulullah sudah diampuni. Tapi selain Rasulullah SAW semuanya. Tetapi bersama dengan itu Rasulullah adalah orang yang paling banyak bertaubat. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, jadi pasti beruntung dengan jalur apa? Bertaubat. Jadi kalau orang ingin selamat, bertaubatlah. Ya, orang ingin selamat, bertaubatlah. Belum datangnya azab, belum datangnya siksa, bukan berarti dia aman dari kehancuran. Ya. Memang yang paling sulit ini ya antara memahami syariat dengan zahirnya di lapangan dengan kacamata manusia. Ya, antara syariat dengan zahirnya yang dilihat dalam kacamata manusia, seperti riba misalnya. Banyak orang-orang berhasil dengan riba, kacamata manusia memandang itu berhasil. Karena manusia melihat zahir. Padahal pelaku-pelaku riba pun sadar bahwasanya diri itu hancur begitu. Sekian banyak para pegawai bank itu mengakui ini adalah riba dan itu dosa gitu. Dan itu apa? Dosa. Jadi para pelaku-pelaku itu mengakuin. Kenapa dia tidak bisa lepas dari demikian itu? Itulah karena dunia tadi, syahwat. Ya, syahwat. Rata-rata karena kebanyakan merasa tidak berdaya, enggak mungkin begitu. Akhirnya oleh Allah SWT diganti ya yang halal dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan berhasil kalau Allah murka? Ini bagi mereka yang nampak sukses, nampak berhasil. Bagi yang nampak sukses atau nampak berhasil. Ya, seperti hal-hal kecil lagi misalnya pemuda yang kuat, yang tampan, yang perkasa gitu, minum khamar misalnya. Orang akan memandang, oh betapa berhasilnya dia minum khamar, nggak apa-apa. Berarti minum khamar nggak apa-apa, kuat, sehat. Ya nampaknya, tetapi yang jelas Allah murka. Sampai datang waktu di mana Allah tunjukkan kelemahannya menurut kacamata manusia pula.
Berikutnya, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kemudian Allah SWT juga mengatakan dalam surat Hud ayat 3, dan supaya kalian minta ampun kepada Rabb kalian dan bertaubat kepadanya. Jadi taubat ini memang keharusan, wajib. Jadi orang yang menunda taubat atau orang yang tidak mau taubat, maknanya dia menunda keberhasilan, menunda kebaikan yang dia butuhkan dalam hidupnya. Jadi memang mau nggak mau harus taubat. Dan taubat itu tak semudah karena jatuh dan sebagainya. Dan taubat itu bukan ya amalan yang nampak, karena kalau amalan yang nampak manusia itu, apalagi di zaman kita sekarang ini, bisa sholat 5 waktu aja udah bagus ya. Padahal kalau kita lihat daripada syariat, berapa banyak hal-hal yang masih kita ya belum tunaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya kalau misalnya ada dosa 10, kemudian taubatnya 5, maka yang 5 belum taubat. Misalnya ada dosa judi, ada dosa mencuri, ada dosa ya mabok, zina, riba, kemudian yang lainnya mengakhirkan sholat ya, dan seterusnya yang orang tidak anggap taubat. Kemudian dari sisi ini dia bersih nih, dan semua orang anggap dia baik gitu loh. Padahal dari sisi yang lain ini belum selesai ini. Ya, kewajiban dia mengenal Allah dengan baik dan benar, ya. Kemudian dia harus tahu bahwasanya berdoanya kepada Allah. Kewajiban dia menjaga istiqomah, kewajiban dia itu untuk memperbesar harap dia kepada Allah misalnya. Nah, ini belum nih. Menurut kacamata manusia udah lolos nih. Menurut kacamata yang ada dalam syariat belum. Makanya Allah perintahkan supaya kalian beristighfar kepada Rabb kalian habis sholat. Coba astagfirullah. Makanya para ulama menuntutkan kita sehabis ibadah adalah apa? Istighfar. Habis ibadah adalah istighfar ya. Wa nastaghfiru rabbakum, dan supaya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubat kepada Allah. Hud ayat 3. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang jujur, yang tulus, yang bersih begitu. Ya. Jadi di dalam ayat-ayat semuanya ini kalau diteliti kandungannya adalah tauhid. Kandungannya adalah ibadah, dan tidak ada di dalam ayat agama itu tidak memfokuskan apa? Tauhid. Memang demikianlah kekuatan amalan manusia tatkala dibangun di atas tauhid, di atas ya, ilhadur azani wa azakumullah ya. Jadi di sini ya, taubat itu artinya adalah kembali ya, seperti taubat dari kufur menuju iman. Ini penjelasan dari Utsaimin. Allah SWT berfirman, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Bayangkan, jadi orang dalam keadaan kufur itu pun harus apa? Bertaubat. Berarti Yahudi, Nasrani dan sebagainya harus bertaubat kepada Allah. Padahal ini tidak masuk dalam kriteria dosa. Iya kan? Siapa yang menganggap ini dalam kriteria dosa coba? Bahkan ini dalam posisi mulia, ya kan? Iya enggak? Kalau misalnya kaum muslimin secara terang-terangan kayak gitu, wah ini Islam yang paling benar dan sebagainya. Wah pasti di justice itu pasti ya. Wah kamu ini intoleran kamu. Nah, itu manusia itu harus memuliakan perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk bertaubat. Makanya kalau kita amati sebenarnya yang membimbing manusia menuju neraka itu siapa sebenarnya? Ya manusia itu sendiri. Siapa yang membimbing mengarahkan anak-anaknya itu masuk neraka itu siapa? Dipikir-pikir coba. Yang membimbing, mengarahkan, mendampingi supaya anaknya kekal di neraka, diazab oleh Allah, disiksa itu siapa sebenarnya coba? Ya manusia, ya orang tuanya sendiri. Iya apa enggak? Iya Pak Anwar, kalau diamatin. Dalilnya mana Pak Anwar? Nah itu perintah.
Perintah dari Allah untuk orang beriman menjaga diri dan keluarganya dari neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladul alal fitrah. Ya kan? Fa abawahu ayyuhawidanihi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yang menjadikan Yahudi dan Nasrani itu siapa? Iya kan? Kamu mau masuk Islam ya? Enggak boleh kamu. Taunya apa kamu? Kayak gitu. Kamu mau ngaji ya? Oh, enggak boleh kamu. Nah, orang tuanya mencegah itu. Kamu mau ini ya, mau amal soleh enggak boleh kamu. Jadi inilah kewaspadaan dari orang tua terhadap hal yang membahayakan dirinya dan keluarganya. Maka di dalam Al-Quran tadi disebutin, diperintahkan. Jangankan kita ya, masih ingat kisahnya ibunya Abu Hurairah? Tatkala Abu Hurairah datang dari Madinah menuju Yaman, ingin ketemu ibunya, ibunya nggak mau membukakan pintu. Enggak, kamu bukan anak saya nggak kenal kamu. Sebelum kamu meninggalkan agamamu, saya tidak akan bukakan pintu rumah ini. Jadi ibunya masih Nasara, Abu Hurairah sudah Islam. Dari Mekah, dari Madinah ke Yaman jalan kaki. Ya. Mungkin sini sampai Jawa Timur jalan kaki. Tidak ada rest area, tidak ada bakul macam-macam. Ya. Paling ada wadi, sedikit air dan sebagainya. Akhirnya Abu Hurairah pulang lagi ke Madinah sambil berdoa. Kemudian setelah itu minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doain ibu saya masuk Islam. Setelah itu ada kesempatan lagi, pulang lagi, ibunya sudah membukakan pintunya. Coba bayangkan ya. Bahkan ada seorang ibu ya, dari sahabat itu mengatakan, kalau kamu tidak mau meninggalkan Islam, saya tidak akan pernah mau makan. Akhirnya ibunya demo berhenti makan dan minum. Sudah kuat sampai beberapa hari, hampir sepekan itu, bayangkan. Padahal sehari dua hari udah lemesnya kayak apa ya. Terus ibunya mengatakan, pokoknya kalau kamu tidak mau meninggalkan Islam, saya tidak akan makan. Udah berapa hari loh, bayangkan. Ini kalau kayak gini, ini apa yang terjadi pada ibunya? Sudah nggak makan misalnya 3 hari 4 hari. Kalau dalam riwayat sebatas saya ingat sudah 1 pekan coba. Apa yang itu? Matilah. Kalau kamu tidak makan, tidak keluar dari Islam, saya tidak mau makan. Maknanya kalau kamu tidak keluar, saya mati nggak apa-apa. Ibunya, anaknya mengatakan, wahai ibu, jikalau ibu mau tidak makan, ya, karena saya itu dalam keadaan Islam, saya tetap tidak mau meninggalkan agama ini walaupun ibu tidak mau makan. Bayangkan. Jadi ibunya berjuang sekuat tenaga supaya dirinya dibakar di neraka untuk selamanya dan supaya anaknya dibakar di neraka untuk selamanya. Bayangkan. Makanya ya memang dulu sering dibahas tentang masalah ya kenakalan anak ya, karena yang rumati nakalnya anak kan orang tua. Sebenarnya kalau sudah tingkat dewasa ini bukan kenakalan anak, kejahatan manusia. Lah di sini masuknya dalam kategori apa? Pemikiran, coba, akidah, coba. Makanya ternyata di sini yang paling pertama dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah taubat dari kekufuran menuju keimanan, coba bayangkan. Padahal yang disuguhkan ya cuman dosa-dosa molimo, ya kan? Madat, main, madon dan seterusnya, riba, kekufuran jarang disentuh. Di sini disentuh pertama kali ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kisah sahabat tadi akhirnya ibunya menyerah. Mungkin karena sudah mau mati, mungkin ya enggak, mungkin ya sudahlah, anak saya kayaknya kuat sekali ini. Baru ibunya mau makan, akhirnya ibunya masuk Islam, bayangkan. Ini jasa anak menyelamatkan siapa? Orang tua dari api neraka. Jadi enggak mutlak ya orang tua itu dalam posisi benar itu, enggak. Hati-hati ya, tetap didudukan syariat gitu. Dalam hal-hal ini penting. Dan di sini posisi anak adalah berbakti, walaupun kalau menurut kacamata orang tua, kacamata manusia, anak ini adalah anak apa? Durhaka, ya kan? Ibunya kok sampai nggak makan 3 hari, ya masih begitu. Ini gimana, anak apa? Anak durhaka, ya kan? Apa yang dikatakan oleh manusia, dia anak durhaka gitu. Si anak ini dengan ketabahannya dan kesabarannya, akhirnya ibunya masuk Islam. Nah, ini berarti anak yang berbakti ini. Jadi untuk jadi anak berbakti ini harus siap digembleng ya, dengan gemblengan yang lebih mengerikan daripada hanya menggembleng besi menjadi
ya alat arit dan sebagainya. Maka di sini Allah SWT mengatakan, qul lil ladzina kafaru, katakanlah bagi orang-orang kafir, iyantahu, jikalau mereka mau berhenti, yughfar lahum, pasti diampuni, ma qad salaf, dari apa yang telah mereka ya kerjakan di masa lalu. Jadi pertama taubat dari kekufuran. Baru berikutnya kata beliau, thumma yaliha at-taubah minal kaba'iri wadz-dzunub. Baru setelah itu taubat dari ya dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang lainnya. Masya Allah. Semoga Allah membimbing ya manusia, kaum muslimin ya paham tentang hal-hal yang demikian ini. Jadi kadang kekufuran itu dapat porsi pengagungan yang tinggi. Itu yang memberikan porsi dosa loh. Karena sama saja dia memberikan peluang orang untuk tidak bertaubat. Di dunia mungkin dia bisa jaya, nanti orang-orang itu yang memberikan porsi kepada orang-orang yang dalam ranah kekufuran, sehingga terus dia berjalan dengan kekufuran dan mati di atas kekufuran, itu akan nuntut ini terhadap orang-orang itu, terhadap kamu tuh dulu yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang ingin bertaubat seperti saya misalnya, rame itu. Masya Allah ya, huru hara di dunia yang nampak kayak gunung es ya, kecil gitu ya, biasa gitu, baru di bawahnya nanti akan ada hal yang sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab, walam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.